sakit untuk bawa baju ganti, baju aku basah. Akhirnya Tiana aku lempar ke Pio, bukan lempar ya, maksudnya kayak aku oper ke Pio. Hai, balik lagi sama Misha. Jadi buat kalian yang udah follow Instagram aku, pasti kalian tahu video yang aku input tadi di opening itu adalah video anak aku Tatiana ketika ia ada di UGD dengan diagnosa dokter itu infeksi saluran kemih. Mungkin aku belum cerita secara jelas ke teman-teman aku atau bahkan ke keluarga aku gimana anak aku bisa kena ISK. Semoga melalui video ini cerita aku tuh mudah dimengerti. Semoga bisa menjadi pengingat bagi moms di luar sana untuk lebih aware sama kebersihan anak. Jadi kejadian ini tuh terjadi di akhir bulan September lalu, yang mana di akhir September lalu itu anak aku usianya jalan 10 bulan. Ya di 2 minggu sebelum masuk rumah sakit itu, tepatnya di tanggal 14 September, anak aku tuh sempat demam tinggi juga, dan aku udah kasih tempra selama 3 hari itu. Di hari keempat ternyata benar gigi atasnya tuh tumbuh. So aku berspekulasi kalau misalnya anak aku itu demam karena tumbuh gigi. Dan pengalaman aku di anakku yang pertama, si Thierry itu juga sempat kayak gitu. Dan di website dan jurnal itu adalah hal yang wajar kalau misalnya anak demam ketika mau tumbuh gigi. Jadi aku pikir ya udah, ini mungkin emang demam biasa aja mau tumbuh gigi. Dan memang akan ada masanya anak akan tumbuh gigi, dan memang kadang itu menyebabkan demam. Next, di minggu berikutnya aku itu lagi berusaha untuk ngelepas empengnya Tatiana, karena emang aku kasih empeng itu sebenarnya buat comfort dia, dan emang dulu tuh sempat itu minta nenen terus. Dan di saat minta nenen itu ternyata dia sempat muntah, yang benar-benar muntah parah banget. Jadi aku memutuskan untuk ngasih empeng lagi, karena Thierry juga dulu aku kasih empeng. Di minggu setelah sakit itu aku berusaha untuk pelan-pelan ngelepas empeng itu dari Tiana. Cuman ternyata mungkin aku yang terlalu keras gitu loh untuk gak ngasih dia empeng. Akhirnya dia tuh stres, dan akhirnya dia demam lagi, tinggi lagi selama 1 hari full dan gak mau makan. Aku memutuskan untuk ya udah aku balikin lagi empengnya, karena dia benar-benar nyari, dan mungkin itu yang ngepicu dia untuk jadi demam. Akhirnya setelah aku kasih, memang demamnya tuh reda, teman-teman. Jadi oh ya udah, mungkin demam yang ini juga adalah bagian dari tumbuh gigi sekalian sama aku menyapih empengnya dia itu kan. Nah, kenapa aku bisa insist banget untuk copot empeng dia di umur 10 bulan? Karena sebelumnya waktu di Thierry itu nyopot empeng itu adalah hal yang mudah, karena anak aku si Thierry itu benar-benar yang kayak dilepas tuh dia udah nggak ingat-ingat lagi, dan udah nggak butuh itu untuk tidur atau bahkan harian tuh dia udah nggak inget gitu loh kalau misalnya dia tuh punya temen namanya empeng gitu. Aku biasanya panggilnya juga Paci. Segampang itu aku ngelepas empeng dari Thierry. Ketika dia anak aku yang kedua, dia benar-benar stres nyariin empeng sampai akhirnya demam. Aku di waktu itu aku nggak konsul ke dokter langganan anak aku, cuman aku chat ke dokter Halodoc. Halodoc tuh membantu banget buat aku. Jadi aku chat, aku nanya, aku jelasin ceritanya gini dari demam yang kemarin, tumbuh gigi dan segala macamnya. So dokter Halodoc bilang kalau misalnya dia benar-benar bisa stres karena biasaannya direbut gitu loh ibaratnya. Udah, akhirnya karena demamnya udah reda di minggu kedua, aku pikir ya udah, jadi kayak aku lanjut rutinitas seperti biasa. Dia juga mau makan lagi dan segala macamnya. Lanjut masuk ke minggu ketiga, itu di tanggal 28 September. Aku demam lagi di hari Selasa. Di waktu sorenya tiba-tiba dia demam lagi, dan aku tetap kasih tempra setiap selang 4-5 jam. Aku memutuskan untuk menghubungin dokternya Tiana untuk nanya, dan aku ceritain juga gejala-gejala kemarin yang telah berlalu di 2 minggu sebelumnya. Karena besoknya demamnya masih naik turun, aku bawa dia ke klinik terdekat. Kemudian dokternya ngecek, emang giginya lagi proses tumbuh, cuman di saat itu gigi nggak bengkak dan radang juga nggak ada. Jadi benar-benar technically itu cuman demam tinggi gitu. Di situ dokternya bilang kalau misalnya kemungkinan ini adalah infeksi saluran kemih. So akhirnya dokter ngasih rujukan untuk aku ke lab untuk cek urin. Kalau misalnya demamnya masih sampai 2 hari ke depan, ada kemungkinan anak aku itu DBD. Sehingga dokter ngasih surat rekomendasi untuk bil darah, tapi lebih baik di 2 hari setelah aku cek. Dan dokter juga bilang kalau misalnya dia udah ada indikasi lemas dan udah bener-bener gak mau makan dan demam masih tinggi, aku cepet-cepet ke UGD, karena itu udah bahaya banget kalau misalnya demamnya nggak turun-turun dan dia udah nggak mau makan sama sekali. Okay, so karena kondisinya Tiana di situ masih demam dan aku hektik banget, aku cuman bawa tas aku sama obat-obatan Tiana, bener-bener nggak bawa pampers. Gak nyangka kalau misalnya bakal disuruh untuk ambil sampel urin. Sampai lab, anak aku dibantuin pasang urin kolektor sama suster di lab, lalu kemudian dibantu jaga sama Mbak Wati, dan aku lari ke
ke supermarket untuk beli pampers cadangan. Dan di situ kita kondisinya benar-benar karena hektik banget, kita belum sempet sarapan. Akhirnya ya udah kita akhirnya nyambi lah untuk makan siang. Salahnya kita makan, akhirnya Tiana pipis di situ dan sampelnya tuh bocor kemana-mana. Akhirnya aku balik dong ke lab, nungguin lagi dia untuk benar-benar pipis. Setelah ditampung sampel urinnya itu, ternyata suster bilang kalau sampelnya itu masih kurang banyak untuk diteliti, sehingga kayak nggak tega sama Tiana karena Tiana di situ masih demam dan udah lemes banget. Dia akhirnya aku memutuskan untuk ya udah besok pagi lagi aku cek urin. Pas sampai rumah, aku biarin Tiana tidur, tetap kasih minum air putih dan minum susu ASI juga, dia masih mau. Demamnya tetap naik turun gitu. Aku tetap kompres dia pakai air suhu ruang. Ini sebenarnya banyak banget masalah cara treatment anak ketika demam, itu banyak banget yang berseliweran di website. Ada yang bilang harus pakai baju tipis, ada yang bilang harus dikerungkupin biar anget. Dan aku juga lihat beberapa testimoni moms di luar sana kalau misal anak demam itu dipakein baju yang nggak terlalu gerah supaya keringetnya itu bisa keluar sambil dikompres dengan air suhu ruang atau bahkan air dingin. Aku di situ ambil opini yang itu. Ya udah aku kompres dengan air suhu ruang sambil kakinya aku kasih kaos kaki yang tipis karena di situ kepalanya tuh panas banget. Suhunya juga 40 dengan kondisi tangan sama kaki yang bener-bener dingin banget. Aku di situ sebenarnya udah panik, cuman keluargaku tetap nenangin kayak ya udah tunggu sampai besok. Kalau misalnya besok makin parah kita ke UGD. Setelah aku konsultasi sama dokternya Tiana, sebelumnya cerita ke dia kalau misalnya aku udah sempat ke klinik bilang untuk cek urin dan segala macamnya. Dan aku minta izin ke dokter anak aku itu untuk lanjut ke ambil sampel darah aja, nggak usah sampel urin. Aku masih nggak mau admit kalau anak aku itu kena ISK. Hari besoknya aku disarankan untuk ambil sampel darah Tiana. Dan akhirnya besoknya itu demam masih naik turun juga. Akhirnya aku telepon lab, pokoknya hasilnya tuh bisa cepet keluar gitu di hari itu juga. Akhirnya ya udah di Premier kita kesana, kita ambilnya Tiana dan di situ darahnya Tiana itu susah banget untuk diambil. Susah tuh dalam maksud darahnya tuh kental banget. Jadi dia diambil di lipatan siku di bagian dalam. Tuh dia bener-bener ngalir sebentar, habis itu dia mandek dan bener-bener gak keluar sama sekali. Itu aku panik karena Tiana yang cranky dan yang bener-bener ngebrontak. Awalnya dia tiduran karena nggak mau keluar. Akhirnya coba untuk di belah satunya lagi dan gak nemu juga susternya, jadi putuskan untuk di bagian tumit. Bener-bener gak tega banget karena dia aku peluk dan di situ aku udah dihantem, udah dijambakin segala macem. Sebenarnya ketika aku mau ambil lab itu dia kondisinya lagi adem panasnya. Tiap dia stres itu dia demam lagi. Ketika dia diambil darahnya, demamnya naik lagi. Nah, emang step itu banyak di anak laki-laki, cuman di kondisi itu aku bener-bener takut banget dan gemeteran banget karena anak aku bener-bener sedemam itu dan sengamuk itu. Kita diambil darah di bagian tumit. Akhirnya tuh darah tuh diserok-serok gitu sama susternya. Sesusah itu darahnya Tiana diambil. Aku mulai bawa anak aku ke mobil, aku susuin dia. Di situ dia masih mau nyusu dan gak ada gejala dia mau muntah. Makan pisang tuh masih mau. Intinya aku pikir kalau misalnya kondisi anak paling parah adalah ketika dia udah bener-bener gak mau nyusu dan gak mau makan dan ada gejala muntah. So akhirnya aku pikir oh yaudah ini masih bisa untuk kasih tempra terus gitu kan. Tapi akhirnya butuh waktu 3 jam untuk proses labnya itu keluar. Di situ aku pulang dulu ke rumah buat Tiana istirahat dan ganti baju juga. Dia lebih nyaman karena malamnya itu aku mau sekalian konsul ke dokter anak, siapapun yang ada di situ karena kebetulan dokternya Tiana itu lagi cuti. Jadi ya udahlah sama siapapun yang penting anak aku tuh cepat tertangani. Setelah 3 jam nungguin hasil labnya keluar, akhirnya udah ketemu dokternya udah lihat labnya. Dia melihat kalau misalnya leukosit Tiana itu tinggi banget yang menandakan adanya infeksi dan maksudnya tubuh dia tuh lagi berjuang melawan infeksi dan di situ dokter bilang kalau infeksinya tuh lagi tinggi banget bahkan bisa dibilang parah. Dan benar sama kayak dokter yang di klinik sebelumnya, dokternya bilang ini adalah indikasi ISK karena dia nggak menemukan adanya gejala lain di area pernafasan, di area pencernaan juga nggak ada. Semuanya tuh normal, cuman demam tinggi banget dan to be honest dia itu nggak kesakitan ketika pipis dan flow pipisnya tuh sama aja. Setiap aku cek pampersnya tuh bener-bener gak ada yang berwarna merah dan segala macam. Akhirnya dokternya bilang untuk ini tetap harus banget cek urin untuk mastiin dia bener ISK atau enggak. Bahkan sedihnya lagi dokternya ini sempat ngeduga kalau anak aku itu TBC karena bener-bener nggak kelihatan itu faktor lainnya. Tapi setelah dia cek di bagian sini kelenjarnya katanya itu normal dan nggak ada gejala TBC lainnya di situ. Karena posisinya aku pakein baju yang tipis ya sesuai dengan teori yang aku anut tadi, tipis dengan kompres suhu ruang. Yang ternyata itu salah besar. Kita jauh lebih baik kalau misalnya anak ke demam itu dikerukupin. Jadi benar-benar baju panjang dan kaos kaki supaya dia tuh demamnya cepat reda. Dan kompresnya juga harus kompres air hangat.
perbaiki semuanya sesuai dengan saran dokter dan nunggu hari esok untuk cek urin. Sepulang dari rumah sakit, dokternya meresepkan ada 2, yaitu antibiotik sama vitamin yang itu harus tetap diminum selama pagi dan malam. Lalu kemudian dia juga ngasih obat demamnya yang dikasih lewat anus. Aku ikutin saran dokter untuk kompres dia dengan air hangat dan pakein baju yang tebal. Akhirnya demam tuh sempat turun dan paginya aku ikutin juga saran dokter untuk ambil sampelnya dia dan setor ke rumah sakit, setor ke lab untuk dicek lagi. Dan dokternya bilang itu ada 2 jenis urin yang akan diambil. Yang pertama urin lengkap dan yang satu lagi tuh urin kultur. Yang mana urin lengkapnya bakal ada 3 jam setelah aku setor sampelnya, dan yang urin kulturnya itu bakal proses tuh selama 7 harian. Di momen hasil urinnya itu keluar, Tiana itu udah bener-bener lemas. Demamnya tetap naik turun sampai 40,5, dan itu bener-bener di hari itu bener-bener 40,5. Aku panik banget. Tangannya udah pucet banget, kakinya udah mulai pucet juga dan dikit kuning, dan itu dingin banget, sedangkan kepala dia tuh panas banget. Situ juga dia udah nunjukin kalau dia tuh mau muntah, bahkan udah muntah kalau nggak salah 2 kali, cuman nggak banyak karena dia juga udah benar-benar nolak makan dan nolak minum. Aku bilang ke dokternya aku bakal ke IGD sekarang juga. Terus aku ke IGD, supaya aku masih kayak takut banget karena separah itu dia. Gimana ya, aku takut banget karena dia di situ tetap minta gendong sama Mbak Wati, tetap kompresin dia dan pakein baju hangat. Cuma di situ dia tuh udah kayak mulutnya tuh udah kelihatan kalau dia tuh udah sakit banget gitu loh. Jadi akhirnya aku benar-benar ke UGD mikir untuk bawa baju ganti, baju aku basah. Akhirnya Tiana aku lempar ke Pio. Lempar ya, maksudnya kayak aku oper ke Pio. Bener-bener aku oper, takutnya kalau di aku kedinginan kan karena aku kena muntahnya dia. Jadi sampainya di UGD, Tiana itu langsung ditangani oleh dokter UGD dan suster-susternya. Akhirnya pasang bus antibiotik lewat infus. Lalu kemudian aku kabarin dokter yang nanganin Tiana. Aku kabarin, aku bilang aku udah di UGD, dan aku ngeliat Tiana di situ bener-bener lemes banget. Yang mana biasanya dia tuh biasanya happy, dan ini bener-bener lemes banget. Di IGD aku tetap kasih dia minum supaya dia nggak kehausan, dan kasih obat demam juga. Jadi demamnya udah benar-benar turun. Waktu itu badannya udah benar-benar normal, suhunya udah normal. Sewaktu dokter datang, beliau ngasih tahu hasil lengkap urinnya tuh kayak gimana. Hasil urinnya itu menunjukkan adanya infeksi yang tinggi dan cukup serius, sehingga Tiana tuh perlu untuk dirawat supaya berada di bawah pengawasan rumah sakit. Sehingga dokter bilang ini harus banget diinap. Dan akhirnya aku sama Pio tuh swab test untuk bisa jagain Tiana berdua di rumah sakit. Dan di situ Tiana stop di infus antibiotik dan juga infus demam supaya demamnya itu benar-benar bisa hilang. Akhirnya di momen itu juga dokter bilang lebih baik melakukan ronsen toraks untuk pastikan nggak ada something yang hidden yang bikin dia separah ini demamnya. Alhamdulillahnya hasilnya tuh aman, nggak ada sesuatu yang suspicious. Lalu keesokan harinya dokter menyarankan Tiana untuk di screening melalui USG untuk melihat ginjal dan saluran kemihnya, untuk melihat apakah ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Dan alhamdulillahnya dokter bilang kalau misalnya aman, dokter nggak nemuin ada something yang aneh di ginjal ataupun di saluran kemih Tiana. Akhirnya di hari ketiga Tiana udah lebih baik dibanding hari pertama masuk ke IGD. Dia udah mulai nafsu makannya udah baik dan udah boleh pulang lah di situ. Jadi treatment yang diberikan oleh rumah sakit adalah 3 kali infus antibiotik, 2 kali infus demam, dan 2 kali infus vitamin. Pulang dari rumah sakit, Tiana masih perlu untuk menghabiskan antibiotik selama 10 hari, ditambah dengan vitamin resep dari dokter, serta interlak untuk menambahkan imunnya dia. Terus pulang dari rumah sakit, Tiana udah mulai ceria lagi, udah mulai happy lagi, nafsu makannya bahkan melonjak pesat di fase pemulihan. Dan setelah 3 hari pulang dari rumah sakit, aku perlu untuk check up lagi, kontrol lagi Tiana. Dan setelah ditimbang bobotnya itu naik 800 gram, dan itu benar-benar cukup baik untuk fase pemulihan. Di spekulasi akhir dokter adalah benar anak aku kena ISK yang bersumber dari Pampers, dan jujur aku memang cenderung abai untuk memperhatikan kondisi Pampers anak aku. Aku selalu nunggu Pampersnya itu penuh baru aku ganti, dan mungkin memang selama proses pembersihan atau cebok mungkin masih belum pas, dan masih suka nggak memerhatikan kalau cebok itu sebenarnya harus dari depan ke belakang ya, bukan dari belakang ke depan. Mungkin aku juga salah di situ. Aku juga kurang baca-baca lagi penyakit yang mungkin menyerang anak aku. Aku cuma belajar dari pengalaman aja, pengalaman yang di teori dulu, dan aku bener-bener cuman aware sama bakteri yang muncul dari mulut dan pencernaan aja. Gak nyangka anak aku bisa kena ISK. Aku berusaha untuk mengurangi kebiasaan membanding-bandingkan pertumbuhan anak aku yang pertama dan anak aku yang kedua, karena gimana ya,
aku tuh selalu keceplosan kayak, oh dulu di Tieri nggak kayak gini kok, oh kok Tiana kayak gini ya. Dan aku baru bisa terima pernyataan kalau misalnya setiap anak itu berbeda, meskipun mereka kakak dan adik. Treatment yang diberikan aku ke Tieri dan aku ke Tiana tuh benar-benar beda. Gimana cara ngeresponnya mereka pun juga beda juga gitu. Dan iya, itu tadi cerita pengalaman aku. Semoga video ini bermanfaat bagi moms di luar sana untuk terus dan lebih memerhatikan kebersihan pampers serta kesehatan anak. Dan aku mau menyampaikan pesan kalau misalnya demam di atas 39 itu kalau bisa langsung dibawa ke dokter sesegera mungkin. Dan juga ketika demam itu anak harus pakai baju yang benar-benar hangat dan bikin dia nyaman untuk cepat keringetan. Dan treatment ketika demam itu harus terus banyak minum air putih dan cairan lainnya untuk memastikan dia tuh nggak dehidrasi, dan juga pastikan nutrisi hariannya tuh tercukupi. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini karena aku bakal post satu video baru di setiap minggunya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!